Assalamualaikum. Ya, kali ini Miss Enci akan mereview materi tentang listrik searah. Soalnya yang kemarin sudah Miss berikan ya. Yuk kita review dulu listrik searahnya untuk persiapan UH di hari Senin besok. Ya, waktu itu Miss sudah bilang Miss akan tuliskan cara cepat untuk menghitung arus yang berada di tengah-tengah dua buah rangkaian ya. Jadi kalau misalnya ada rangkaian, Miss buat dulu rangkaiannya, misalnya gini ya. Ini ada kaki yang panjang terus pendek, ini terus di sini ada hambatannya, kemudian di tengah-tengah ada hambatan lagi gini, terus di atas ada hambatan lagi gini, kakinya sama nih ya yang Miss bikin ini. Nah, ini kita namain, ini adalah E2, ini R2, ini R1, ini R3, ini adalah R1, ini adalah E1. Untuk mencari arus yang ada di R3, rumus cepatnya adalah I3 sama dengan, ini kita kalikan ke seberang sana ya, ke sini, jadi E1 dikali dengan R2, kemudian ini ke sana ya, karena dia kakinya sama-sama panjang dan panjang ini, maka di sini tandanya plus E2 dikali dengan R1 per ini yang RR-nya kita bikin segitiga ini ya, ke sana, ini ke sini ya. Jadi di bawahnya adalah R1 dikali dengan R3 ditambah R3 dikali dengan R2 ditambah R2 dikali dengan R1 gitu. Ini kalau dia kakinya yang sama nih, jadi bawahnya pendek, ini atasnya panjang gitu, maka di sini tandanya adalah plus. Nah, gimana kalau misalnya ternyata kakinya beda? Ini kan panjang pendek, ini panjang pendek. Kalau misalnya beda, di sininya ada yang panjang pendek, ternyata di sini pendek panjang, maka tanda yang sini nih, tanda untuk yang di sini nih, plusnya ini akan berubah menjadi minus gitu ya. Ketika kaki yang di E1 berbeda dengan kaki yang di E2, ini kan panjang pendek, ini panjang pendek. Kalau dia berbeda, misalnya ini panjang pendek, ini pendek panjang, maka di sini tandanya berubah menjadi minus gitu ya. Khusus untuk mencari I3 saja, tidak mencari I yang lain. I yang di tengah-tengah ini, I3 itu namanya. Oke, itu rumus cepatnya ya. Oke, kita masuk ke soal latihan yang kemarin sudah Miss berikan. Kita akan gunakan rumus cepat, dan insya Allah sih hasilnya akan sama ya dengan hitungan manual kalian seperti yang kemarin Miss ajarkan. Tapi perhatikan baik-baik, ini kaki-kaki yang ada di rangkaian atau tegangannya pada rangkaian ini, dia kalau kita pindahkan ke samping, itu dia bentuknya akan seperti ini. Jadi dia pertama pendek, panjang, gini ya. Buat ini, ini gini ya, gini. Nah, ini yang di sini itu justru panjang dulu baru pendek gitu.
Nah, ternyata kaki-kaki pada rangkaian ini yang 4 volt di awal tadi, ini juga 4 volt, ini 3 ohm, ini yang 2 ohm, ini yang 1 ohm, gitu. Gambarnya seperti ini. Dan ternyata kakinya ini beda. Berarti kita nanti gunakan tanda minus ya. Kita gunakan tanda minus gitu. Gimana cara menghitungnya? Yuk kita hitung. Kita hitung dulu I-nya. I3 itu berarti ya. I3 tadi rumusnya adalah E1 kali R2 ditambah E2 dikali R1. Nah, ini kan di kakinya beda, berarti di sini gunakannya bukan plus tapi minus. Gitu. Ini minus ya. Ini minus dibagi dengan R1 kali R2 tambah R2 kali R3 tambah R3 kali R1 gitu. Kita hitung dulu nih. Berapa? Ini kita 4 kali 3 dulu. Ini 4 kali 3 ke situ ya. Terus nanti disusul oleh 4 kali 1 gitu. 4 kali 3 ini ada 4 kali 3 dikurangi 4 kali 1 dibagi dengan 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 1. Berapa tuh? 12 dikurangi 4 per 2 tambah 6 tambah 3. 8 per 8 tambah 3 11 ya. Ini arus yang ada di 2 ohm. Kemudian kita yang ditanya itu adalah daya. Daya itu adalah P sama dengan I kuadrat kali R. Berarti tadi 8 per 11 dikuadratkan dikali dengan 2 gitu. 8 itu 64 dibagi 121 dikali 2. Silakan hitung sendiri, nanti hasilnya adalah dalam satuan watt gitu. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini pun bisa kalian gunakan cara cepat atau cara lambat, terserah kalian baiknya yang mana ya. Kalau cara cepat langkah pertama adalah kalian tentukan di sini berarti kaki-kakinya nih. Oke, yang di sini kita hitung dulu nih di sini. Yang di sini ada berapa gitu. Atau kita gunakan cara lambat. Cara lambat aja juga nggak apa-apa. Ya. Cara lambatnya gimana? Ya, kita bikin dulu gambarnya berarti kan. Nah, gambarnya ini Miss nggak mau bikin lagi gambarnya, jadi Miss mau coret-coret aja gambarnya ya. Ya, kita bikin berarti ini arusnya, arah loopnya kemana? Arah loopnya ke sini. Nih, terus ini juga ke sini. Berarti ini ke bawah gitu ya. Ini adalah I1, ini adalah I2-nya, ini adalah I3-nya. Yang ditanya di soal ini adalah daya yang timbul pada 2 ohm. Berarti I siapa? I1, betul. Nah, sekarang kita buat dulu loopnya. Tadi kan gini ya. Ini ke sini, ini berarti ke sini. Ini arah loopnya gitu. Nah, untuk loop 1 kita fokus dulu di loop 1. Di loop 1 ini mana ya? Di loop 1 ini sigma E-nya tulis dulu, sigma E tambah dengan sigma IR sama dengan 0 kan gitu. Berarti ini min 12, ini loop 1-nya, loop 1 di sini, ini loop 2-nya ya.
min 12 ditambah dengan I1 dikali dengan 2 tambah 4 ditambah dengan I2 dikali dengan 4 sama dengan 0. Min 12 ditambah 6I1 ditambah 4I2 sama dengan 0. Jadi 6I1 tambah 4I2 sama dengan 12. Ini persamaan 1. Sekarang kita bikin persamaan yang keduanya. Persamaan kedua gimana? Persamaan keduanya kita bikin dulu sini loop 2. Loop 2 ini berarti sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E nya berarti min 6 ditambah dengan I2 dikali 4 ditambah I1 juga dikali dengan 4 sama dengan 0. Berarti 4I1 tambah 4I2 sama dengan 6. Ini persamaan 2. Terus kita Li ya. Li 1 dan 2. Eliminasi maksudnya. 6I1 tambah 4I2 sama dengan 12. Ini 4I1 tambah 4I2 sama dengan 6. Ini kita kurangi. Ini 6, ini coret. Ini berapa? 2I1 ya. Oh, berarti I1 nya sebesar 3 ampere. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah daya. Berarti dayanya tinggal I kuadrat kali R. I-nya tadi 3. R-nya yang ditanya adalah 2. Berarti 9 kali 2 sama dengan 18 watt. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya ya. Ada sebuah kawat konduktor. Kawat itu kalau kita potong nanti bentuk penampangnya akan menjadi hasil potongannya itu lingkaran ya. Itu yang harus kamu ingat. Nah, di sini kita bisa tulis dulu diketahuinya apa. Yang diketahui di sini adalah pertama panjangnya itu yang diketahuinya adalah panjangnya L, kemudian diameternya adalah D, terus hambatan listrik awalnya adalah R. Nah, ini kan adanya diketahuinya D ya. Sementara tadi kan kalau dia kawat panjang kita potong bentuknya lingkaran. Sekarang kamu harus ingat bahwa luas dari lingkaran itu dengan D adalah 1/4 pi D kuadrat, yang artinya A itu akan sebanding lurus dengan D kuadrat. Itu dulu. Terus ada apa lagi yang diketahuinya? Yang kedua adalah D2-nya D/4 gitu. Yang ditanyakan di soal ini adalah berapa sih R2-nya? Kan gitu ya. R2-nya jadi berapa? Nah, yang harus kamu tahu, yang harus kamu ingat bahwa rumus dari R itu adalah rho dikali L per A, gini ya. Nah, di sini datanya yang berubah hanyalah D-nya. Panjangnya berubah enggak? Apa lagi? Rho-nya diganti-ganti enggak jenisnya? Enggak kan? Jadi kalau gitu hanya D-nya pun nanti akan berpengaruh terhadap A. Jadi kita tulis dulu di sini bahwa R itu berbanding terbalik dengan A gitu ya. Sekarang kita tulis bahwa yang ditanya tadi adalah R2. Jadi kita tulis dulu R2. R2 per R1 sama dengan 1/A2 dibagi dengan 1/A1, atau R2 per R1 itu sama aja dengan A1 per A2. Nah, tadi A-nya itu adalah sebanding lurus dengan D. Maka di sini bisa kita tulis berarti
D-nya karena ini A1 berarti D1 per D2 kuadrat gitu ya. Jadi R2 per R karena R1-nya adalah R, di sini tinggal D1-nya tadi adalah D, D2-nya adalah D per 4. Jangan lupa kuadrat. Maka R2 per R itu sama dengan D dikali dengan 4 per D. Dikuadratkan. Coret nih. Ini coret. Jadi R2 sama dengan 4 kuadrat adalah 16 kali dengan R. Jadi 16 R gitu ya. Kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya, masih tentang hambatan ya. Masih tentang hambatan. Diketahuinya ada apa aja? Ada L1 adalah L, ada A1 adalah A, dan R1 sebesar R. Kemudian ada L2, 2L, dan A2-nya adalah 0,5 A gitu, 0,5. Terus yang ditanya di soal ini adalah R2 gitu. Kita jawab tadi bahwa R tadi rumusnya adalah rho kali L per A. Nah, di sini kan data yang berubah hanya L dan A ya. L dan A. Berarti kalau gitu R ini bisa kita tulis R sebanding dengan L per A gitu ya. Itu dulu. Kemudian karena yang ditanya adalah R2 per R1 berarti di sini L per A banding dengan L per A. Ini datanya 2, berarti kita tulis 2, di sini 1 dan 1 gitu. Sehingga R2 per R karena R1-nya adalah R, berarti di sini kita bisa tulis L2 per A2 dikali dengan A1 per L1 gitu. Sekarang kita tinggal substitusi nilai-nilainya. L2-nya adalah 2L, A2-nya adalah 0,5A, A1-nya adalah A, L1-nya adalah L. Ini kita coret ya. Kita coret gini. 2 dibagi 0,5 adalah 4 ya. Jadi R2 per R sama dengan 4. Maka R2-nya adalah 4R gitu. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada rangkaian hambatan, namun dia sudah mempunyai 2 buah voltase ya, 2 buah tegangan. Miss akan gambarkan dulu arah loopnya. Yang pertama, ini saya misalnya bikinnya gimana ya? Searah jarum jam aja ya. Gini, ini arah loopnya. Tuh. Karena di sini sudah diberi nama semua, atau ini saya namain dulu. Ini adalah R1, ini R2, ini adalah R3. Sekarang kita sederhanakan R1 dengan R2 itu adalah rangkaian paralel, betul. Ini berarti kita tulis dulu 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 gini ya. Maka 1 per 3 ditambah dengan 1 per 6. Samakan dulu penyebutnya, ini jadi 6, ini 2, ini 1. Berarti 3 per 6. Itu baru 1 per RP. Sehingga kalau dia RP-nya dapat berapa? RP-nya dapat 6 bagi 3, yaitu 2. Kalau sudah dapat 2, baru kita masuk ke hukum 1 Kirchhoff-nya. Di mana sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Ya, sigma IR sama dengan 0. Sekarang kita lihat situ loopnya ketemu dengan E1, kakinya pendek, berarti di sini dia min E1, terus ketemu dengan yang E2 kakinya panjang, ditambah E2 tambah dengan I-nya kali dengan R sama dengan 0 gitu ya. Sekarang kita di sini di soalnya pertama R3-nya ini tidak diganti.
kita hitung dulu. Berarti di situ muncul I1, kata soalnya begitu. Kita hitung dulu. Ini untuk yang I1. Ini kejadian 1 ya. I1-nya gimana sih? Gitu ya. Nah, berarti kita masukkan min 3 tambah 18 tambah I1 dikali dengan RP-nya tadi 2 ketemu dengan R3. 2 tambah 2, ini 4 berarti ya, sama dengan 0. 4I1 sama dengan 18 kurangi 3 itu berapa? 18 kurang 3, 15 ya. Ini berarti di sini min 15. Berarti I1-nya adalah min 15 per 4. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang I2 Miss di atas aja sini ya. I2-nya gimana? I2-nya sama, min 3 ditambah 18 ditambah, nah ini I2. Nah sekarang yang 2 ohmnya berubah menjadi 5 ohm, berarti 2 tambah 5. 2-nya dari mana? 2-nya adalah yang RP-nya gitu. Ini 15 tambah 7I2 sama dengan 0. Berarti I2-nya adalah min 15 per 7. Nggak masalah ya minusnya. Berarti arah loop yang Miss buat itu arah arusnya berlawanan dengan arah loop yang Miss buat. Sekarang dia nanya I2-nya itu berapa kali sih dari I1? Berarti kita tinggal bandingkan. I2 per I1 sama dengan min 15 per 7 dibagi dengan min 15 per 4. Berarti I2 per I1-nya sama dengan min 15 per 7 dikali 4 per min 15. Ini coret 4 bagi 7 kurang lebih 0,57 lah ya. Jadi I2 itu 0,57 I1 gitu ya nak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di hari Senin nanti. Assalamualaikum.